duduk, orang Arab. Oh Palestina duduk, Yaman duduk Ba'alwi duduk. Al-Muttalibi Muhammad bin Idris Al-Muttalibi namanya, turunannya Syekh Abdul Muttalib, bapak tuh Kanjeng Nabi kah? Oh. Itu peradaban Islam. Takon los ning Kristen tadi apalagi Buddha Hindu, apalagi orang Kristen Katolik dua belih metode kayak kita usul fikih nggak punya ilmu seperti usul fikih, sepertilah nggak punya. Kita harus menjaga merawat thaqafah Islamiyah, culture Islam, yaitu metode memahami syariat Islam dengan usulul fiqh. Tegal gubuk harus ada ulama yang otaknya cair, paham betul menggunakan ijma' dan qiyas. Otaknya encer gitu loh, paham betul. Kalau sering ngomongin kempet, yang kan coba ngaji usul fikih yang serius. Itu pula ilmu kalam yang serius. Coba ke alfiyah sama menjelimut. Tuh anak-anak ngaji alfiyah pinter-pinter tuh, sama menjelimut pinter bu. Ayo diarahkan cerdasnya anak-anak ini untuk memahami usul fikih, untuk memahami ilmu kalam, ilmu mantik. Ya Allah. Ya, yang 7 kias nanti kalau lagi. Akan main-main kok sing 7 ya. Sing loro bikin burhani karo aulahwi. Ana maning. Ada maqulatul asyarah. Apa namanya? Maqulatul asyarah. Begini kula ngaji. Tapi kiai enggak beri paham apa meneh kula, kiai beri paham. Bareng kiai kula paham bareng kiai. Ada 2 nazam. Ini kitab Ja'a Zaidun, kitab Cilekah. Karena Ahmad Zani Dahlan. Zaidul Tawilul Abyadu ibn Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Kayak ngajarin mengatakan Zaidun utaiman Zaid iku atowil wong doglong, al-abyadu kulitnya putih, Ibnu Malik anak Man Malik fi baitin jero umae bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong biadi saifun tangan cekel golok lawah bengkok akan sopo Zaid ing golok falta kudu di bengkok opo golok. Paham? Setelah saya paham, luar biasa. Ini namanya kategori 10 maqulatil asyarah, agar kita berpikir objektif. Zaidun utawi Zaid artinya esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutakil tertongkrong posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Kalau pilih ketua NU atau agak DPR lah, pilih DPR objektif, jangan karena anak kiai anak jangan objektif. Siapa dia? Oh dia Zaid namanya. Seperti apa orangnya? Oh begini ganteng dan tampan itulah. Siapa dia? Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu? Gini gemuk dan gitu. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya, kapasitasnya, kemampuannya. Nah, ini. Relasinya, hubungannya dengan orang lain seperti apa? Gus Dur hubungan dengan orang lain seperti apa? Berhasil, pinter, apa gagal hubungan dengan orang lain, pihak lain? Kapan itu? Gus Dur jadi ketua umum PBNU kapan? Di mana? Di Indonesia. Jadi presiden Indonesia tahun berapa? Kapan? Kemudian posisinya Gus Dur kuat apa enggak waktu itu jadi presiden? Biadi saya pun tangannya golok, berarti dia punya apa? Punya kekuatan apa Gus Dur itu? Banser, Pagar Nusa, NU, kekuatan Gus Dur itu. Tony, diapakan kekuatan itu? Lawahu Zaid beko akan golok. Nah Gus Dur dengan kekuatan Banser, Ansor itu diapakan? Aksirannya. Sausa menggunakan kekuatan itu, apa reaksinya? Apa hasilnya? Namanya faltawa, jadi bengkok. Reaksi ya. Jadi sangat penting ini untuk memilih seseorang agar objektif. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Kapan? Hubungan orang lain seperti apa? Di mana? Dia punya apa? Apa aksinya? Apa reaksinya? Paham boten? Esensi, quantity, quality, relasi, time, place, posisi, to have. Tangan kalau golok tadi to have, memiliki golok. Lawahum beko akan aksi.
faltawa jadi bengkok reaksi. Ya ampun zaman itu milih ketua NU ya kalau duit sama sih beli kober makula terasar beli kober pinter kayak apa, sugih kayak apa, pinter kayak apa, cerdas kayak apa kalau nggak ada duit. Zaman duit kan zaman duit. Wes beli esensial lah, karpet, yang penting duit. Milikku harus begitu, harus begitu. Kualitas seperti apa, dia tuh dari mana, kapan belajarnya, di mana belajarnya, alumni apa, hubungan orang lain seperti apa, dia punya kekuatan apa, aksinya seperti apa, actionnya itu loh, sehari-hari aktivitas seperti apa, setelah dia aksi apa reaksinya dari masyarakat, apa akibatnya lah. Ya Allah, namanya makulatul asyarah. Ning pondok diwaca go pasaran, kayaknya beli paham, kalau santri apa maning. Itu pesantren. Imam Syafi'i berjasa besar membangun metode memahami syariat dalam suratnya namanya Ar-Risalah yang ditujukan kepada namanya gubernur siapa? Nah, lupa sudah. Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis surat siapa? Yang nulis suratnya itu siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya Allah, ini baru contoh ilmu ulama agama. Waktu itu pusatnya di Baghdad. Belum lagi ilmu yang lain. Dokter yang menyelidiki penyakit cacar. Pertama kali di dunia ada dokter menyelidiki penyakit hisbah cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali menggagas matematik, ilmu hitung, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161. Sing gawe nol, mau nilangkan nol mau ne 10x ya, x 10 ya, maka 20 x nya loro 30 x telu 100 x 10 x 100 berarti. Imam atau Syekh Yusuf Al-Khwarizmi dari Khwarizm, bukan dari Yaman, bukan dari Khwarizm, menggagas nol 10 10 100 100 100 1000 100. Gampang betul barang kosong. Duduk Eropa, duduk Amerika dulu lahir. Amerika lahir tahun abad ke-17. Negara Amerika itu lahir muncul abad ke-17, 1600, tahun 1600. Eropa dulu ngerti apa-apa. Baghdad sudah menggagas angka nol. Siapa yang gagas namanya? Yusuf Al-Khwarizmi. Yang menggagas kacamata siapa? Hasan bin Haytham. Yang menggagas boslah navigasi, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Karena waktu itu orang kalau di padang pasir atau di laut mau sholat kiblatnya dia, makanya kompas tuh. Yang pertama kali gawe ku ngarane Ahmad bin Majid. Sekarang namanya alat navigasi, pesawat pakai itu, kapal juga pakai itu. Jakarta mau terbang ke Surabaya, pasti ngetan pesawatnya itu. Armani Medan ke utara kan, pasti ngalor karena alat navigasi. Bon, apalagi orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Sehingga alat musik organ wong Islam, Abu Nasr Al-Farabi. Buku arane kitabnya Al-Musiq Al-Kubra, The Big of Music. Kalau gak ada kitabnya, Abu Nasr Al-Farabi. Bagaimana caranya membuat organ. Tuh, peradaban Islam 500 tahun berada berpusat di Baghdad. Muncullah ilmu kalam, Wasil bin Atta, An-Nadzam, Abu Al-Alaf, Abu Ali Al-Jubai, Al-Ash'ari, Al-Maturidi. Maturidi itu orang Arab, orang Maturidi. Al-Ash'ari orang Arab, Al-Ash'ari orang Arab. Turunan Abu Hasan turunan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Abu Musa turunannya. Al-Baqillani, orang Baqilan, Abu Bakar Baqilan, Afghanistan. Ghazali, orang Khurasan, Iran, sekarang Iran. Imam Harun juga Khurasan. Imam Razi, kota Roy, dari kota Roy sekarang masuk ke kota Tahran di Iran, ibu kota Iran, pinggiran kota Tahran, artinya kampung Roy. Maka Ar-Razi
asalnya Ar-Razi asalnya. Walhasil ulama-ulama itu usai dari nomor 2 Mesir, Imam Sufi juga dari Baghdad, Al-Karhi, Syeda Sekti, Abu Qasim Junaid al-Baghdadi, Al-Hallaj, Abu Yazid orang Damaskus, Dunun al-Misri orang Mesir, ya, As-Sarwardi Baghdad, sehingga ada awal Ma'arif kita awal Ma'arif. Apa lagi? Al-Ghazali, Imam Ghazali, orang Khurasan, sekarang Iran, masuk Iran Khurasan. Abdul Jabbar, Abdul Karim Al-Jilani padahal orang Baghdad. Ibnu Sab'in, orang Maroko, sufi besar. Langkah Yaman, langkah. Ahli hadis 10 orang sing Arab siji. Imam Muslim Arab. Sing sanga tudung Arab. Bukhari, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Tidak satu pun orang Arab. Masya Allah. Mama itu ba'almi itu sing hadis. Bukhari Bukhara, Uzbekistan. Waktu pun kuburan Arab hilang, Bung Karno kan diundang di Soviet. Saya mau datang ke Soviet kalau saya ingin ziarah ke kuburannya Imam Bukhari. Presiden Soviet nggak tahu, orang-orang PKI komunis mana cari, perintah anak gue cari ketemu di Uzbekistan. Waktu masih ke bawah Soviet waktu itu dibangun sampai sekarang tuh jasanya Bung Karno tuh kuburan Bukhari dibangun. Ibnu Sina orang Uzbekistan, Turmudi kota Turmud juga di Persia. Walhasil 95% ulama bukan orang Arab. Yang orang Arab bisa dihitung Syafi'i, Malik, Al-Ash'ari, siapa lagi? Ya. Hasan Basri bukan. Itu Imam Hasan anaknya bapaknya aran Yasar, wong Majusi ditahan juga ke Madinah. Kalau mancing Islam, dan Hasan, kalau pinter lu, Sayyidut Tabi'in, bapaknya wong Majusi, agama apa di Zoroaster. Pun itulah agama Islam sekali lagi mendorong agar kita menggunakan al-quwwatun natiqah. Apa namanya? Kecerdasan, the power of intelligence. Yang kedua, Allah menciptakan manusia diberi kekuatan al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang keras apa? Mutakhayyilah. The power of ide, cita-cita, kemauan, hasrat. Dua. Yang satu namanya nafsu ghadabiyah, yang satu lagi namanya nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya jadi DPR, saya jadi ketua NU, saya jadi direktur, saya jadi imam masjid, saya jadi kepala, komandan, panglima, gak mau anak buah, pemimpin. Datang dari apa? Datangnya nafsu ghadabiyah. Tapi itu adalah fadl min Allah. Jadi bagi yang ajar besak-besak kenang hawa nafsu, ajar besak-besak kenang lawan nafsu ya, jadi anak. Gak ada kompetisi, berlomba gak ada. Hawa nafsu ghadabiyah kalau diniati dengan baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah. Isun kudu dari Bupati Cirebon, lamun isun dari Bupati akan saya bangun begini programnya. Niatnya apa? Ibtigha amardhatillah. Iku kunku awana sugodobia lu ganti arane himmah. Apa namanya? Orang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah SAW. Nafsu ghadabiyah Rasulullah jadi himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul akhwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Saya tidak mau kalah, Islam harus menang. Ngalami dinasehati pamannya Abu Thalib, Muhammad, kamu tuh akan dibunuh, leren dingin, istirahat dulu dakwahnya, mau akan dibunuh Abu Jahal, CF. Kamu sampai sampai enggak?
Lar dingin aktif NU apa dipateni aku. Pribadi kira. Ya langsung leran. Lar dingin jadi guru madrasah apa dipateni aku. Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang atau saya mati. Mau konten berarti sampean? Tegal gubuk harus begitu ah. Tegal gubuk harus begitu dong. Ya waktu jajan kopi yuk, tapi bayarnya harus pakai aplikasi Shopee Pay ya. Soalnya pakai aplikasi Shopee Pay, kamu pasti dapat cashback loh. pilihan umum pengen P3 terus partai NU, suara mereka tinggal gubuk.